Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara FOSS Day, Free Open Source Software Day, yang diadakan oleh Batam Linux User Group. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman dan panitia yang telah menyediakan acara ini sehingga kita dapat saling berbagi, terutama dalam bagian CTF atau Capture the Flag. Izinkan sebelumnya memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, saya Silvi Salputri dan akan dibantu oleh rekan saya yaitu Muhammad Kadafi dan Arta Rizky yang akan mempraktikkan langsung bagaimana contoh soal dari CTF ini, dan bakal ada solve dari soal-soal CTF pada website. Oke, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu Capture the Flag atau CTF. Jadi Capture the Flag adalah salah satu jenis dari kompetisi hacking yang dimana mengharuskan seseorang atau sebuah tim untuk mengambil sebuah file atau string yang sudah disembunyikan oleh sistem. Jadi sebuah file atau string ini biasanya disebut flag atau bendera. Nah, CTF ini merupakan salah satu kompetisi hacking di mana cuman dibutuh sebuah laptop atau alat yang lainnya untuk berlomba. Jadi kita sebagai peserta boleh membawa skrip-skrip atau program yang sudah terinstall pada laptop kita. Selanjutnya, saat CTF dimainkan, pihak penyelenggara akan membuat sebuah jaringan seperti jaringan internet yang akan dipelajari oleh peserta. Jadi sebelum lomba itu jadi kita sebagai peserta akan melakukan pemanasan kepada website tersebut yang telah disediakan. Nah, jadi CTF ini mainnya mencari sebuah flag, lalu flag itu akan disubmit di sebuah website yang telah disediakan. Bakal ada pemberitahuan kalau flag kita itu benar atau salah. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kenapa sih harus CTF? Apa serunya CTF gitu? Buat teman-teman yang belum tahu, jadi manfaat dari CTF itu adalah untuk menguji dan melatih kemampuan dalam bidang teknologi informasi seperti jaringan dan pemrograman. Jadi selain tentang jaringan, di sini juga belajar tentang pemrograman. Bagaimana kita membuat skrip agar mendapat sebuah flag, baik menggunakan Python, bahasa C, atau bahasa pemrograman lainnya. Nah, selain untuk melatih skill, kita juga dapat mendapatkan sebuah sertifikat. Nah, sertifikat ini tergantung penyelenggara, tapi biasanya penyelenggaranya itu luar biasa. Selain itu, kita penyelenggara biasanya juga memberikan sebuah fee. Nah, fee-nya itu berupa uang atau berupa voucher atau berupa hal lainnya. Nah, begitu CTF. Jadi CTF ini seru-seru menantang gitu loh. Jadi kayak buat teman-teman yang punya rasa ingin tahu yang lebih, ini bisa banget ikut CTF. Buat yang suka stalking, nah ini bisa banget ikut CTF karena CTF ini menggali dan bagaimana metode itu untuk mendapatkan sebuah flag. Nah, jadi CTF ini ada banyak macamnya. Sebenarnya ada 3 tipe, cuman yang pada umumnya terdapat 2 tipe, yaitu Jeopardy dan Attack Defense. Jeopardy ini yang paling banyak. Jadi pada kategori Jeopardy, peserta dapat berupa tim maupun individu. Jadi peserta akan mengumpulkan poin dengan cara menyelesaikan berbagai soal yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara. Besarnya poin tergantung dari tingkat kesulitan soal itu masing-masing. Jadi pemenang dari Jeopardy ini orang yang mengumpulkan banyak poin, dan biasanya itu yang harus cepat dan tepat. Selanjutnya, attack defense. Jadi attack defense
biasanya dimainkan dalam tim yang terdiri dari satu ketua dan beberapa anggota, biasanya 2 anggota. Setiap tim diperbolehkan untuk menyerang tim lawan, tetapi juga harus mempertahankan sistem tim sendiri. Jadi nantinya akan terkumpul poin dari attack dan defense. Tim dengan poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Jadi kalau Jeopardy ini kita terus mencari flag yang telah disediakan oleh penyelenggara. Sedangkan attack defense, selain kita mencari pihak lawan, kita juga harus melindungi sistem kita. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi itu contohnya mix. Cuman mix ini jarang. Mix ini campuran antara Jeopardy dan attack defense. Selanjutnya untuk Jeopardy itu berbagai macam. Ada itu web, digital forensic, steganografi, cryptography, reverse engineering, binary exploitation, dan lain-lainnya. Jadi Jeopardy ini banyak banget. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bagian dari kriptografi. Jadi kriptografi atau biasa disebut dengan kripto merupakan sebuah soal yang berisi pesan yang telah dienkripsi sehingga pesan tersebut sulit dibaca. Nah, contohnya I love you. Nah, I di situ itu diubah jadi 1 underscore L 0 V 3 underscore Y 0 U. Nah, jadi yang seharusnya I love you jadi diubah gitu supaya nggak bisa dibaca. Seperti itu. Selanjutnya, untuk dapat membaca pesan tersebut, kita harus mencari dekriptor atau tempat untuk mendekode pesan tersebut. Setelah pesan dapat dibaca, akan ditemukan sebuah flag pada pesan itu. Jadi ada sebuah soal. Nah, soalnya ini udah dienkripsi, jadi kita harus mengubah dengan cara mendekode. Jadi setelah didekode bakal ada flag. Nah, itu biasanya jawabannya yang udah dapat dibaca oleh manusia. Selanjutnya di tipe kriptografi ini banyak juga macamnya. Ada itu Caesar, Chipper, Road 13, Base 32, Base 64, apa lagi ya, Affine Chipper. Pokoknya banyak banget cabang dari kriptografi. Kalian bisa cek langsung di websitenya, yaitu crypti.com. Nah, di situ ada banyak untuk cara mendekode kriptografi. Nah, selanjutnya kita masuk ke cabang lain dari Jeopardy, yaitu web. Jadi pada soal ini peserta CTF akan diberikan sebuah web yang telah diberikan celah oleh panitia. Jadi para peserta CTF akan mencari celah ini. Jika mendapatkan celahnya, nanti akan muncul sebuah string yang nantinya menjadi sebuah flag. Nah, biasanya kalau di web ini kita bisa disembunyikan lewat cookies, lewat admin login, atau lewat JavaScript. Pokoknya berbagai cara tentang website. Selanjutnya kita masuk ke digital forensik. Pada soal ini peserta CTF akan diberikan sebuah file yang nantinya para peserta akan mencari flag yang terdapat pada soal yang telah diberikan oleh panitia dengan cara apapun agar mendapatkan flagnya. Jadi forensik ini lebih ke file. Jadi bagaimana, terserah kita menggunakan metode apapun, yang penting flagnya itu dapat. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke steganografi. Jadi steganografi atau biasanya disebut stego merupakan sebuah soal yang biasanya berbentuk gambar. Jadi di dalam gambar itu terdapat flag yang harus dicari. Kalau di dalam gambar kita bisa mencarinya lewat string mungkin, atau lewat pokoknya berbagai cara yang berhubungan tentang gambar tersebut. Selanjutnya kita ke reverse engineering. Jadi pada reverse engineering atau yang biasa disebut reverse, peserta CTF akan diberikan
file executable yang harus dijalankan, di mana pada saat dijalankan program tersebut meminta sebuah kunci yang berupa string. Tetapi peserta tidak akan diberikan sebuah kunci, melainkan peserta harus mencari kunci tersebut pada executable dengan cara debugging. Nah, jadi seperti itu. Untuk attack defense itu bisa langsung biasanya dia langsung meng-attack dan mendefense. Selain kita menyerang, kita juga harus melindungi sistem kita, seperti itu. Dengan cara apapun, pokoknya kita mendapatkan flag maupun sistem kita juga aman. Oke, sekian pembahasan untuk CTF. Kita udah mengetahui apa itu CTF, apa itu manfaatnya, apa saja tipe-tipe dari CTF, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan sedikit tentang bagaimana penerapan CTF pada lomba-lomba, bagaimana penerapan soal yang terkait dengan CTF. Nah, di sini kita menggunakan Linux kenapa menggunakan Linux? Karena Linux mempunyai tools yang cocok untuk decode. Oke. Pada kali ini kita menggunakan website ctf.pucc.org.id. Nah, ini bisa dilihat linknya. Kita register terlebih dahulu. Terserah teman-teman untuk mengisinya bagaimana. Sebentar, kita isi dulu. Oke, submit. Nah, di sini terdapat challenge atau tantangan yang telah disediakan oleh website PUCC CTF. Di sini saya akan menjelaskan kriptografi. Akan dilanjutkan teman-teman saya dengan tipe Jeopardy yang lainnya. Oke, kita langsung saja ke soal terbaik nampak. Nah, terbaik nampak. Nah, ini sebuah teks yang telah dienkripsi. Nah, biasanya yang kayak gini, ada huruf besar, angka. Ini merupakan base 64. Jadi kita langsung aja ke terminal Linux. Kita buka terminal Linux. Teman-teman semuanya bisa langsung mempraktekkan atau ikut praktek untuk menjawab soal. Jadi caranya itu echo. Nah, karena tipenya itu base 64, maka kita buat base 64 min D. Artinya decode dalam base 64. Nah, keluar nih sebuah flag. Biasanya di sebuah website pasti bakal ada dikasih sebuah format PUCC, karena ini website dari PUCC. Nah, ini dia flagnya PUCC. Base 64 itu encoding bukan enkripsi. Oh, siap. Submit. Nah, udah korek. Nah, seperti itu. Jadi CTF itu diberi soal, lalu kita mendekode, lalu kita setelah didekode akan dapat sebuah flag. Nah, flag tersebut akan disubmit di website tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang terbaik ke-32. Oke, berarti jadi untuk teman-teman, informasi untuk teman-teman, base itu biasanya yang dipakai base 64 atau base 32. Jadi dari soal kita udah nampak nih terbaik ke-32. Berarti kita pakai base 32. Echo
base 32 min D atau min di code. Nah, ini terdapat formatnya dan terdapat sebuah flag. Base 32 juga encoding dengan huruf kapital semua. Oke, sip. Kita submit. Nah, jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke legend. Legend. Nah, biasanya yang kayak gini nih binary ya teman-teman. Binary kita ubah. Aduh, ini sedikit menggunakan script Python. Kita menggunakan Python. Import binary karena dia binary to ASCII. Oke. N sama dengan integer. Wow. Selanjutnya helixify. Ini sintaksnya. Sip. Wow. Unhelixify. Wow, salah nih. Sebentar ya. Unhex. Oh, salah, maaf. Unhexify. Selanjutnya kita print data karena ditampung dalam variabel data. Nah, ini PUCC merupakan formatnya dan ini merupakan flagnya. Kita bisa langsung copy. Nah, submit dan jawabannya benar. Nah, oh ya, selain kita menggunakan terminal Linux, kita juga dapat menggunakan website untuk decode, yaitu biasanya crypti.com. Nah, ini crypti.com udah bagus, udah lengkap. Coba ya kita masukin ini base 64 ya tadi ya. Kita ubah decode. Kita ubah ke base 64. Nah, nih sama kan? PUCC base 64 itu encoding bukan enkripsi. Selanjutnya kita coba nih ya. Kita coba terbaik ke 32. Ini pakai base 32. Jangan lupa nih di code, lalu ke base 32. Nah, PUCC. Nah, sama kan? Oke, seperti itu. Bisa menggunakan terminal Linux atau bisa menggunakan website yang telah disediakan. Selanjutnya apa sih? Oh, ada deskripsinya. Apa sih manggil-manggil so asik kamu? Seh, ini berarti hexa. Kita cari hex to ASCII decoder. Kita bisa mencoba website mana saja. Nah, kita coba di sini. Nah, nih keluar PUCC hexadecimal never die. Submit. Nah, jadi maksud di sini apa sih? Jadi di sini tuh maksudnya hexa.
Jadi dia merubah katanya supaya terlihat susah, kita lebih bingung gitu. Desimalu. Nah ini udah jelas nih, desimal. Kita bisa juga mencarinya yaitu decimal to ASCII decoder. Nah untuk teman-teman tahu, desimal itu diawali dari 49, jadi yang kurang dari 49 itu tidak terbaca. Jadi ini kita copy dulu, setelah itu kita ke website convert decimal to ASCII. Nah ini tadi dari batasnya 49 ya, berarti kita manual 80 85 67 67. Nah 12 gak bisa, berarti 123 100 51 115 105 109 52 76 95 106 17 103 97. Nah nih dapat jawabannya, ASCII-nya yaitu PUCC, desimal juga oke. Siap PUCC desimal juga oke. Submit. Nah udah korek nih, udah korek. Selanjutnya kita ke Julius Caesar. Nah jenis kriptografi banyak ya teman-teman. Biasanya kalau Julius atau kayak zaman kerajaan, nah sang raja Julius Caesar memiliki angka keberuntungan yaitu nomor 20. Nah biasanya kalau Julius ini itu biasanya itu Caesar Ciper. Nah kita coba ya. Nomor keberuntungannya 20. Kita menggunakan kripti Caesar. Nah Caesar berapa tadi? 20 ya. Nah ini Caesar si old crypto. Kita masukin flag, submit, korek. Nah gitu. Jadi sebenarnya CTF ini seru gitu. Buat yang nggak tahu bisa cari tahu, buat yang kepo bisa cari. Pokoknya suka menggali, suka mencari tahu, suka problem solving, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang suka kepo atau suka stalking ini cocok sih menurut aku. Ini kita bisa menggunakan kripti, kita juga bisa menggunakan terminal Linux. Tadi deskripsinya saya punya roti enak buat kamu. Nah kalau seperti ini biasanya roti 13 decode, kita pilih roti 13 nih ya. Oh nih roti 13. Nah ketemu kan PUCC roti 13 itu juga Caesar Ciper. Siap. Oke, kita untuk teman-teman yang pengen tahu tentang terminal Linuxnya bisa kita coba. Kita keluar dulu. Oke, echo tr to z besar, a kecil ke z kecil. Selanjutnya apa ya, bentar, rot 13 decode in terminal Linux. Oke, kita cari scriptnya, karena scriptnya lumayan panjang dan lumayan riweh kalau belum terbiasa. Nah ini
ZAN. Oke, kita copy aja langsung, kita masukkan. Nah, keluar kan PUCC row 13 juga Caesar Chipper dengan rotasi sebanyak 13 kali. Nah, sama seperti tadi. Selanjutnya kita ke bukan vinegar biasa. Dengan deskripsi, vinegar punya Mbak Ukti ini bukan vinegar biasa. Oke. Vinegar ini hampir mirip dengan Vigner. Kita buka Vigner Chipper. Tadi dengan key-nya apa ya? Oh ya, Mbak. Vinegar punya Mbak Ukti. Nah, ini sepertinya Mbak Ukti. Kita langsung ke Crypti, ganti jadi Mbak Ukti. Nah, Beaufort Chipper. PUCC Mbak Ukti memang bikin adem hati. siap. Kita submit, flagnya submit. Oke, lanjut. Peliharaan Upin dan Ipin. Upin Ipin. Nah, saya curiga ini menggunakan Afin. Upin Ipin Apin. Apin itu kucingnya Upin Ipin. Upin Ipin, Apin, di mana engkau ini? Kalau dia keluar tadi pada pukul 31.37. Oh, ini nih. 31.37. Keluar Afin, Ufin, dan Ivin. Keren yang buat soal keren. Submit, correct juga. Selanjutnya ke daging babi asap. Bernard Bear ngasih pesan ke Mbah Ukti, bantulah Mbah Ukti dalam membaca pesan Bernard. Daging babi asap. Nah, ini biasanya bacon. Bacon chipper. Apa ini ya? H dan I. Karena di sini katanya cuma H dan I, jadi teksnya itu bacon itu haram kalau dimakan. Lucu. Nah, kalau di sini dia tidak sediakan formatnya, jadi kita dapat menulis sendiri, yaitu PUCC. Nah, flagnya lowercase. Submit. Oke, siap. Theory of RSA. Jadi RSA ini, bisakah kamu menemukan hasil dari angka di bawah ini menggunakan RSA? Format flag hasilnya. Coba ya kita. Nah, biasanya di CTF juga disediakan hint. Nah, hint ini biasanya disediakan secara gratis maupun kita membelinya dengan poin. Are you sure? Oke, yes. POW. Oke, view hint. Ini contoh pengerjaannya, contoh artikel, dan ini juga contoh artikel. Siap. Nah, kalau RSA ini dia banyak cara, cuman kita lebih baik kita menggunakan terminal Linux, karena di Linux kita menggunakan Python 3. Jadi cara untuk RSA ini kita POW atau kita akarin, baru kita POW itu kita kuadratin, lalu kita modulusin. Jadi ini angkanya, baru kita POW dengan 1941, baru dimodulusin dengan huruf dengan variabel m. Oke, langsung aja kita print POW ini,
print pau, 1941 modulus 435 979. Invalid syntax. Sebentar, kita cari dulu. Bagaimana cara pau di Python? X pau 4,3. Oke. Jadi kita tampung aja nilainya di sebuah n sama dengan pau 1508 1941. Hasilnya kita modulisin dengan 435 979. Oke, kita print. Nah, nih dia bilang hasilnya itu berupa hasilnya. Jawabannya itu berupa hasilnya, maaf. Nah, ini kita copy. Nah, karena tidak disediakan format flagnya, kita tulis manual UCC hasilnya, submit. Nah, sudah solve. Untuk teman-teman yang penasaran tentang pramuka dan random biji, itu bisa dicoba langsung atau bisa ditunggu videonya, bakal diupload di akun channel ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Oke, mohon maaf teman-teman jaringannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Gaddafi.